Akang mah tidak bisa punya hobi karena uang yang akang dapat dari kerja habis oleh kami, bahkan setengahnya lebih habis untuk beli obat. Apa kata suami yang soleh itu, Pak? Kata suami yang soleh itu, Bu, tidak usah minta maaf. Karena rejeki yang akang dapatkan dari bekerja ini adalah rejeki kalian yang Allah titipkan pada saya. Jadi ini mah rejeki ibu dan anak-anak, cuma jalannya akang dapat pekerjaan. Ya, kan katanya workshop, suami work, istri shop gitu. Suami bekerja, istri belanja, kompak gitu teh. Ya. Ya gimana lagi kan kalau istri tidak bekerja, suami yang bekerja, ya penghasilan suami, uangmu, uangku, uangku, uangku. Bahagia dengan 3 cinta. Ada yang nanya ke saya, teteh berarti istrinya tilu. Ya ada yang tanya ke saya, apa artinya teteh Pak Ustadz istrinya tilu? Judul pengajian ini dari hadis yang barusan saya bacakan. Hadis tentang doa yang dibaca oleh Nabi Daud alaihi salam. Ya. Ya Allah, aku memohon cintamu. 1. Cinta orang-orang yang mencintaimu. 2. Dan cinta kepada amal yang mendekatkanku pada cintamu. 3. Eta maksudna teh Bu, 3 cinta teh. Di luhureun soca aya alis. Cakat soca aya pangambung, pangambungna kahandap lubangna. Lamun pangambung ka luhur pas hujan ngerebek. Jadi yang kedua, rezeki yang kedua harus dikejar dengan ikhtiar, dijemput. Bu, beritahu anak-anak kudu mau mengembara untuk menjemput rezeki. Kenapa? Rezeki yang kedua ini belum tentu sesuai dengan KTP. KTP Bandung Barat, rezeki di Papua Barat. Nya kumaha deui angkat ka ditu. Orang Sunda termasuk yang hese ngumbara. Jangan ya. Keun bae sangsara ge ngumpul di dieu jadi doa tah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana min du'ai Daud alaihi salam, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wal amal allazi yuballighuni hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Ada yang baca poster pengajian hari ini terus japri ke saya. Apa judulnya, Bu? Bahagia dengan 3 cinta. Ada yang nanya ke saya, teteh berarti istrinya tilu. Ya ada yang tanya ke saya, apa artinya teteh Pak Ustadz istrinya tilu? Judul pengajian ini dari hadis yang barusan saya bacakan. Hadis tentang doa yang dibaca oleh Nabi Daud alaihi salam. Ya. Ya Allah, aku memohon cintamu. 1. Cinta orang-orang yang mencintaimu. 2. Dan cinta kepada amal yang mendekatkanku pada cintamu. 3. Eta maksudna teh Bu, 3 cinta teh. Ya. Bukan 3 istri atau 3 suami, ya. Ya Allah, aku memohon cintamu.
cinta orang-orang yang mencintaimu, dan cinta terhadap amal yang mendekatkanku kepada cintamu. Ya Allah, jadikanlah cintamu lebih aku cintai daripada diriku sendiri, keluargaku, dan daripada air yang dingin. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wal amalallazi yuballighuni hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Jadi Ibu sekalian yang berbahagia, ini hadis yang sangat indah, yang menjanjikan kalau kita punya 3 cinta itu, maka insya Allah bahagia. 1, cinta dari dan kepada Allah. Jadi Nabi Daud berdoa dan doanya dikutip oleh Rasulullah. Pertama adalah memohon cinta dari Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 165 disebutkan bahwa orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Bahkan kalau dan kemudian jalan cinta pada Allah itu dijelaskan, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ali Imran 31. Barang siapa atau jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi yang pertama adalah persoalan agar kita mendapat cinta dari Allah. Kira-kira Allah cinta enggak sama kita, Bu? Apa buktinya? Buktinya pertama kita ada. Kita ada itu karena cinta Allah. Allah itu bagi kita adalah Rob. Rob itu artinya pencipta, pemilik, pemelihara. Bukti cinta Allah pada kita pertama adalah Allah menciptakan kita. Menciptakannya dengan penuh perencanaan, terukur, akurat, tidak asal-asalan. Ada yang bertanya, seorang anak remaja pada saya, kenapa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan. Kok kami? Emang Allah menciptakan manusia perlu bantuan? Iya, perlu bantuan siapa? Makhluk. Karena kita jadinya kan bukan kun fayakun kayak Nabi Isa. Kita mah terjadi karena cinta ayah dan ibu kita, kemudian mereka berhubungan, jadilah kita. Tapi itu hanya wasilah, ya, hanya cukang lantaran. Tapi yang sesungguhnya kita ada itu karena cinta Allah pada kita. Manusia diciptakan oleh Allah dengan penuh perencanaan. Dirancang oleh Allah teh. Socana disimpan di mana? Di dieu nya, Bu. Di luhureun soca aya alis. Cakat soca aya pangambungna kahandap lubangna. Lamun pangambung ka luhur pas hujan ngerebek. Dipaparin cepil, kiri kanan seimbang. Seimbang kalau dilihat telinga tuh, kiri kanan pas, ya. Kalau dulu untuk masuk sekolah tinggal gini, kena masuk. Dulu saya masih begitu, masuk SD itu cuma suruh ukur tangannya. Mun teu ka tepi kieu. Diberi telinga, diberi mata, diberi hidung, diberi mulut, diberi gigi, diberi lidah. Ini di sini aja udah ngobok-ngobok di sini, ini kasih sayang Allah yang sangat banyak. Coba kalau lidah tidak punya indera pengecap, moal aya raos-raosna tuangan teh, Bu. Atau tidak diberikan enzim, kan jadi ada rasa itu karena enzim yang ada muncul di
saluran pencernaan dari lidah kita ada enzim. Jadi kita tahu apa bedanya gudeg dengan karedok. Ya, beda enggak gudeg dengan karedok? Karedok dengan lotek beda? Beda. Lotek dengan seblak beda? Beda. Seblak dengan cilok beda? Beda. Kenapa bisa beda-beda? Karena ada indera perasa yang bisa membedakan dan menyimpan memori. Lidah kita ini punya memori, Bu. Dia tahu sambil perem ibu bisa lada, oh iya mah gudeg gitu. Ibu perem, kemudian dihuapan, naon dia gudeg. Ibu perem di pasihan lotek, bisa bedakan ini lotek atau karedok, beda. Ya, jadi ada indera yang indera sensorik, pengecap yang bisa merasakan enaknya makanan, ada hormon, ya, ada enzim. Ini ngubek di sini saja ya Allah. Gigi berapa jumlah gigi, Bu? 32. Berapa harganya satu? Gigi palsu yang ditanam, implan yang dibor sehingga tidak perlu dibongkar pasang, persis bentuknya, bahkan lebih bagus daripada gigi asli. Dalam pengertian dia mual bolong gitu, itu harganya bisa 30 juta. Panu 100.000 ge aya, 100.000 di pinggir jalan eta mah. Pasang copot. Yang bagus itu 30 juta. Tapi yang paling bagus juga tidak akan bisa menyamai gigi yang asli. Kenapa? Gigi yang palsu itu tidak memiliki sistem saraf. Cuma ditempel tapi tidak ada saraf yang nyambung. Jadi kan kalau makan itu kunyah itu kan rasanya rasanya kerasa enak gitu, Bu. Ya. Dikunyah. Bahkan kalau yang kita kunyah itu nasi, karbohidrat, dikunyah lama-lama jadi manis. Karena dengan enzim yang ada, karbohidrat berubah jadi gula. Kumaha eta teh? Ya. Jadi baru bab yang sifatnya di sekitar mulut, belum lagi kita masuk ke hidung. Jadi ilmu dokternya teh THT, telinga, hidung, tenggorokan. Masih kurang liar dikasih kepala leher, THT-KL. Operasi kepala, operasi leher. Di leher juga jangan salah. Ada sistem saraf, nanti di belakang ada sistem saraf tulang belakang. Nanti ada tulang belakang, ada L1, L2. Kalau ada masalah di saraf sekian, apa yang terganggu. Jadi sebetulnya kalau kita bertanya, ya Allah aku memohon cintamu. Allah teh sudah sangat cinta pada kita teh. Sejak kapan? Sejak awal penciptaan. Seorang laki-laki menghadap kepada Rasulullah SAW sambil menggendong bayi. Sambil menggendong bayi, laki-laki itu datang menghadap Rasul. Rasul kemudian berkata, ketahuilah cinta Allah pada anakmu melebihi cintamu pada anakmu. Bu, ada masalah sekarang dengan anak-anak kita yang sudah mulai mau lulus kuliah atau beres SMA, SMK, ya. Masalah apa? Masalah susahnya mendapat pekerjaan, betul? Apalagi anaknya sudah S2. Sekarang tidak jaminan, S2 juga tidak langsung kerja. S1 kantenan, SMA, SMK sama. Kondisi negara kita bukan masalah apa-apa, ini kenyataannya saja. Bahwa kita sekarang tidak mudah mendapat pekerjaan. Dalam kondisi begitu orang bisa stres. Orang bisa lari ke yang tidak baik, ya. Anak-anak kita bisa cemas, anak-anak kita bisa jadi tidak percaya diri. Mereka mungkin tergerus akidahnya karena apa? Karena merasa mana cenah rezeki teh da geuningan hese. Kalau anak udah lulus kuliah belum dapat kerja, bebannya berat. Diem wae di rumah, kumaha, keluar reka mana. Keur kuliah mah lumayan pergi ke kampus.
beres kuliah wisuda manyun. Bahkan yang punya keahlian khusus, bidan, perawat, itu juga tidak langsung dapat kerja. Yang ahli teknik ya dari SMK kejuruan, dari sekolah-sekolah politeknik itu juga tidak bisa langsung dapat kerja. Yang sudah bekerja, ibu yang suaminya sudah bekerja, penghasilannya tetap atau bertambah sekarang teh? Atau berkurang? Tetap. Harga-harga naik. Ya. Harga beras naik, minyak naik, nepikeun ka santan-santan kalapa naik. Apa Bu? Plastik naiknya tinggi. Kenapa? Karena ternyata bahan baku plastik teh dari turunan minyak. Minyakna ayeuna kaganggu karena Amerika ngebom Iran. Iran ngebom sekitarnya pabrik-pabrik minyak, karena pabrik minyak di sekitar Iran, di Saudi, di Qatar, di mana itu ada saham Amerika. Cek Iran teh, ayo esok cenah. Nu abdi dibom, nu anjeun dibom ku abdi. Itu ngamimitiana Amerika, jadi we mahal. Mun diberek ngambek-ngambek kasih Trump tah. Mun aya di dieu mah diteke. Jangankan kita oleh si Trump, pausnya aja dilelewe. Bukan Pak Ustadz, paus. Pemimpin tertinggi agama Katolik yang biasanya sangat dihargai oleh Trump dilelewe. Padahal dia penganut Katolik. Jadi di tengah-tengah ekonomi yang seperti sekarang, pendapatan tetap, kebutuhan meningkat. Ditambah nanti anak-anak kita ya yang sudah pada beres kuliah tapi belum mendapatkan pekerjaan. Mau dagang, tegaduh modal. Kalaupun ada modalnya, dagang naon? Hampir semua dagang. Nu meser saha. Nah, pada saat itu tidak boleh kita berkurang keyakinan kepada kasih sayang Allah. Karena Allah itu tidak mungkin tidak tahu apa yang terjadi pada kita. Di antara akidah yang harus ditanamkan adalah bahwa Allah adalah Maha Pemberi rezeki. Ada rezeki teh? Ada. Saya tidak pesan juga, ada kue di dalam. Enggak pesan. Cuma belum bisa makan karena pengajian. Apakah jadi rezeki saya belum tahu. Apakah dibungkus atau tidak kan gitu. Kalau tidak dibungkus ya dadah weh. Jadi rezeki itu Bu, yang pertama Pak, ada bapak-bapak punten. Ada rezeki yang sudah dijamin, udah dijamin air putih mah aya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rezeki yang sudah dijamin, air cikopi mah kedah nyungkeun. Air putih sudah dijamin ada. Jadi ada rezeki yang sudah dijamin Bu, moal nyalahan itu mah. Kadang orang teu melak cau ge aya nu ngirim. Teu gaduh tangkal, teu gaduh kebon, teu melak aya nu ngirim. Di mana ieu teh? Nembe panen cenah. Oh, alhamdulillah. Teu gaduh tangkal kadu aya nu ngirim duren. Teu gaduh tangkal kadu aya nu ngirim duren. Sami kadu jeung duren teh. Sami ya. Jadi itu rezeki yang pertama, rezeki yang sudah dijamin, termasuk tadi yang di awal. Jasad kita teh rezeki ti Allah. Cantik mah relatif Bu, ya betul nggak? Cantik mah relatif, jelek yang mutlak mah. Semua orang punya sisi cantik, ya. Pan geningan kieu ai ka budak mah orang tanya
pesek ku pesekna, buleud ku buleudna, pendek ku pendekna, jangkung ku jangkungna. Artinya apa? Selalu ada sisi yang membuat kita bisa berkata seseorang itu istimewa. Bahkan pinter ku pinterna, bodoh ku bodohna. Budak bodoh tapi lucu, penresep orang teh. Bodoh tapi lucu. Ih, budak teh ini lucu. Tapi bodoh. Tinggal bagaimana? Tinggal dilatih. Di mana keahliannya? Nah ini Bu, Pak. Orang itu kecerdasannya tidak sama ya. Dalam teori psikologi ada kecerdasan ganda. Aya nu pinter matematik tapi teu pinter ngagambar. Aya nu pinter ngagambar tapi teu bisa matematik. Ya gitu geuningan sih ngagambar mah cepet. Tapi diberi hitungan matematik fisika mah ngahuleng. Aya nu pinter matematik teu bisa dagang. Pinter matematik rumus dikerjakan tapi sina dagang teu bisa. Aya nu matematik nama punten genep tapi di sina dagang laku. Eta namina kecerdasan ganda, multiple intelligences. Jadi kata para ahli psikologi manusia itu punya kecerdasan masing-masing. Dan kalau ditafakuri kecerdasan itu jadi jalan rezeki. Aya nu pinter nyanyi, aya nu pinter ngadamel puisi. Bapak Taufik Ismail pinter ngadamel lirik lagu. Ya. Aisyah adinda kita. Aisyah adinda kita. Yang sopan dan jelita, angka SMP dan SMA 9 rata-rata. Bulan Muharram 1401 memakai jilbab, alangkah indahnya. Itu syairnya karya Taufik Ismail. Pak Taufik teu bisa nyanyi. Dipasihkeun ka Bimbo jadi lagu Aisyah adinda kita. Yang sopan dan jelita, angka SMP dan SMA 9 rata-rata. Bulan Muharram 1401 memakai jilbab, menutup rambutnya, busana muslimah amat pantasnya. Itu Pak Taufik bisa puisi, dapat uang dari bikin lagu. Bimbo dapat uang dari nyanyi. Ageng mana? Nu nyanyi. Rezeki itu walaupun sama penyanyi kadang beda Bu. Tombo ati iku ono limang perkoro. Yang diantara yang belakangan menyanyikan lagu itu dan dulu masih dalam bentuk kaset adalah MH Ainun Najib dengan Kiai Kanjeng. Tapi kasetnya lakunya ya segitu-gitunya. Der aya Kang Opik. Tombo ati iku lima perkorone gitu. Kaping pisan maca Quran lan maknane beda nada. Lakunya lebih banyak Opik. Cek Opik teh ka MHN Najib Cak Nun makasih ya cenah. Cek Cak Nun teh makasih hungkul cenah gitu. Penulis syairnya siapa? Udah enggak dapat royalti. Jadi yang namanya kecerdasan itu beda-beda dan itu jadi jalan rezeki. Dan tiap orang teh memang beda-beda kabisa. Aya nu pinter main bola. Bola diudag-udag, disepakan. Tabrakan. Sampai ke potong kaki. Jujurilitan, hujan-hujan kayak diudag-udag bola teh. Ajeleng-ajelengan, pinter. No, level dunia ada Messi, ada Ronaldo. Lamun di level Persib ada Beckham Putra. Dulu ada Ajat Sudrajat. Ya.
Pemain sepak bola kelas dunia gajinya 1 minggu bisa 10-20 miliar seminggu. Ada orang pinternya ilmu elektro, matematik, elektrofisika, pinter, jadi rezeki, Teman saya ahli petir, Bu. Kalau ada gunung bangunan tinggi kan harus pakai penangkal petir, itu teh mahal. Teman saya disebutnya putra petir, cina. Karena ahlinya membuat supaya bangunan itu tidak kena petir. Jadi jalan rezeki. Jadi memang manusia itu jalan rezekinya beda-beda. Maka jangan kemudian mengatakan anak kita bodoh karena dia tidak pandai matematik, tapi resep ulin. Bu, air resep ulin teh kecerdasan bukan? Budak teh resepna ulin, banyak temennya, ngabring kemana-mana teh. Disamper we ku babaturanana teh. Kemampuan itu dalam bahasa psikologi disebut kemampuan membina hubungan antar manusia, interpersonal relationship, dan itu jadi jalan rezeki. Kapcipta mun ustad teu bisa nyariosna lempeng, bu-ibu aya jalmi teh aya rezekina, aya nu langsung, aya nu henteu. Aya nu ku Allah kitu we lempeng. Teu sugan ningali terus tingali we surat ieu ayat sakieu tah tingali surat ieu. Eta teh cinta Allah ka urang tah eta teh baca. Ibu nyaman enggak? Itu interpersonal ya. Ustadz, pembicara, guru, MC harus punya kemampuan interpersonal dan itu jadi jalan rezeki. Bahkan walaupun tidak melihat Kang Entang tadi, saya protes tadi sama Kang Entang, nyahoanan nyebut ibu-ibu gelis, nyahoti mana? Sotoy, kan bilang tadi ibu-ibu yang cantik, nyahoanan ningali gente. Karena teman baik jadi teu ngambek dikitukeun teh. Tang tahu dari mana ibu-ibu cantik, kan kata Ustadz, can gede bejaan. Kang Entang punya kemampuan interpersonal yang baik. Tidak bisa melihat tapi pembicara yang baik. Jadi trainer untuk super memori Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Kang Entang jadi trainer, tidak bisa melihat. Bahkan kemampuan tahan uji dalam menghadapi kekurangan juga ada pada Kang Entang. Lamun naik bus turun di terminal make tongkat putih diheureyan ku calo teh kiri kanan lurus. Kang Entang tidak marah, lain kali naik bus bawa tas laptop. Karena tas laptop disangkana dieusina laptop, begitu turun den bade kana taksi jadi aden. Padahal tas laptop teh eusina baju kotor cek Entang teh. Itu kemampuan untuk membina interpersonal, hubungan antar manusia. Dan ibu-ibu tahu yang namanya orang yang berhasil itu bukan hanya karena pinter, tapi karena kemampuan membina silaturahmi. Kalau yang pandai membina silaturahmi, dia membuka jalan rezeki. Maka kata Nabi, silaturahmi itu panjang umur dan murah rezeki. Jadi rezeki itu, ini balik lagi pada konsep keimanan, menghadapi kenyataan, kesulitan ekonomi sekarang kan lagi sulit ya Bu ya. Paling tidak kalaupun uang kita sama, uang itu nilainya jadi turun ya. Bayangkan harga emas sudah 3 juta. Gak kebayang ya Bu, kalau kebayang membeli kamari teh rada loba. Sakilo wae mah ya. Nuju emas 1,5 juta teh meser sakilo, ayeuna jadi 3 miliar. Ya. Kunaon atuh ibu teh meser? Aya artos. Jadi yang namanya keimanan kepada Allah termasuk pada rezeki sebagai bagian dari kasih sayang Allah itu harus sangat kuat.
Karena ada rezeki yang memang sudah dijamin. Tidak ada satupun makhluk melata di muka bumi yang tidak mendapatkan rezeki dari Allah. Enggak. Ujug-ujug karunya ningali aya bapak-bapak atau sepuh di sisi jalan keur cicing calik. Ujug-ujug karunya masihan we. Padahal mun aya pengemis minta belum tentu kita kasih. Kenapa? Eta rezeki si bapak eta dititipkeun ka urang. Anak-anak rezekinya dari mana? Anak-anak rezekinya dari mana? Dari Allah melalui siapa? Orang tua. Kan ada orang yang kerja keras bu, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, nyari uang teh, betul? Siapa yang begitu teh? Pemain sirkus? Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, wah jungkir balik. Demi anak istri, para suami itu mencari nafkah kadang-kadang ke ujung dunia. Meskipun dilelewe ku babaturan nama gawe we hayo beunghar henteu cenah gitu. Nah gimana harus ditempuh bekerja untuk siapa? Untuk keluarga. Dan suami yang soleh itu, contohnya Pak, suami yang soleh itu ada seorang istri soleha. Karena solehahnya dia merasa malu kepada suami karena uang suami itu habis untuk berobat. Dia sakit, anaknya sakit. Si ibu ini lupus, anaknya 2 lupus. Jadi dia bilang ke suaminya, Kang, maafkan ibu ya, maafkan aku. Kenapa minta maaf? Karena uang akang dapat kerja keras itu setengahnya lebih hanya dipakai buat obat. Jadi akang mah tidak sempat main. Tidak sempat punya hobi. Tahu hobi bu? Hobi itu dari bahasa Arab hub. Hub itu artinya apa? Cinta. Kalau cinta sudah melekat. Kalau cinta sudah melekat. Nah, kata ibu. Nah. Abdi macan ngasaan. Makanya karena hobi itu dari cinta, sok tidak hitung-hitungan. Aigas hobi mah sapedah 50 juta ke dibeli. Motor butut dah hobi, dipeser, dielapan isuk sore. Pemajikan mah diantap, motor mah hayo dielapan ditutup gitu. Pemajikan mandi sorangan, sare sorangan. Motor butut karesep madu gitu. Kenapa? Karena hobi. Makanya jangan heran, aya nu hobina nguseup, moal bisa diulah-ulah moal. Kamana Kang nguseup? Mangga wilujeng. Balik-balik mana laukna teu aya. Nanaonan atuh. Da lain neangan lauk cenah. Neangan naon atuh? Nuturkeun karesep. Oh. Jadi harus paham ibu kalau suami tukang nguseup tapi pulang tara mawa lauk, dah memang manehna mah lain hayang neangan lauk. Neangan lauk mah moal nguseup ka pasar. Meser geus aya, nu geus jadi aya. Kenapa tukang nguseup pagi sampai malam hujan panas ditempuh? Kenapa? Ada kecintaan pada celom kunyunyut giriwil teh. Akang mah tidak bisa punya hobi karena uang yang akang dapat dari kerja habis oleh kami, bahkan setengahnya lebih habis untuk beli obat. Apa kata suami yang soleh itu Pak? Kata suami yang soleh itu, Bu, tidak usah minta maaf. Karena rezeki yang akang dapatkan dari bekerja ini adalah rezeki kalian yang Allah titipkan pada saya. Jadi ini mah rezeki ibu dan anak-anak, cuma jalannya akang dapat pekerjaan. Ya, kan katanya workshop, suami work, istri shop gitu. Suami bekerja, istri belanja, kompak gitu teh. Ya gimana lagi kan kalau istri tidak bekerja, suami yang bekerja ya penghasilan suami, uangmu, uangku, uangku, uangku. Suami yang soleh begitu,
Kalaupun istrinya minta maaf ya nggak usah. Ai suami yang kurang soleh mah kadang-kadang merasa panghebatna sorangan. Naik mobil bagus, ngisi bensin. Pas ngisi bensin si istri ngobrol jeung tukang bensin meni uplek. Dileret, nah meni akrab. Begitu udah jalan, saat tadi teh Bu mantan, iya. Oh, keur di mana? SMA katanya. Oh SMA, tak ibu teh kudu bersyukur jadi suami aku. Kenapa? Kalau terjadi suami aku jadi istri tukang bensin. Istrinya nggak mau kalah, akang yang harus bersyukur. Kenapa? Karena akang nikah sama saya, akang jadi pengusaha. Mun teu nikah jeung abdi mah jadi tukang bensin tuh. Geus asa pangmenangna sorangan mah jadi gitu, suami merasa panghebatna, istri merasa panghebatna, teu nyambung. Jadi Bu, kembali lagi rezeki itu yang pertama mah sudah dijamin. Beritahu anak-anak, titip. Ya. Terutama anak-anak kita yang sedang kuliah mau beres. Yang sudah mulai mencari pekerjaan. Atau yang sarjana ijazah nanti geus ulang tahun. Ya. Hayo di fotokopi legalisir. Tapi ka ulang tahun can didamel keneh wae, beritahu, semangati bahwa rezeki itu ada. Ini enggak main-main Bu, karena orang-orang yang bertahun-tahun tidak dapat pekerjaan itu bisa berpikir bunuh diri. Terus kejadian. Orang yang terbelit ekonomi yang sulit di Banjaran, seorang ibu bunuh diri dan sebelumnya membunuh 2 orang anaknya. Kenapa? Suaminya terbelit pinjol dan judol. Si ibu nu diudag-udag ku debt collector, suami nama kakaburan, minta ke tetangga, minta ke teman, ke saudara, sudah malu. Tidak tahan menanggung malu dan tagihan-tagihan yang begitu hebat. Ibu itu bunuh diri dan sebelum bunuh diri dia bunuh 2 orang anaknya. Jadi jangan main-main. Kalau masalah ekonomi ada di keluarga kita, sikapi dengan baik. Sikap terbaik pertama, keyakinan bahwa Allah sayang pada kita. Jadi kalau kita berdoa, ya Allah aku memohon cintamu. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Cinta Allah itu bentuknya apa? Rezeki. Rezeki yang pertama sudah dijamin. Tapi ada rezeki yang kedua. Yang bagaimana? Harus dijemput dengan ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Dagang. Ya, nggak boleh jualan dalam masjid, tapi saya boleh cerita saya jualan umroh tuh sama Ustaz Asep di belakang. Kan ibu dibagi brosur ya, eta ikhtiar eta teh. Ikhtiar menjemput rezeki. Jadi yang kedua ini mah kalau tidak dijemput tidak dapat. Da ceuk orang pada larang oge mun teu ngakal moal ngakeul. Padahal ibu ayeuna mah tara ngakeul. Da ngangge magicom cetrekeun. Kapunggul mah dina seeng. Ngangge naon? Asepan. Mun geus asak ditamplokeun kana dulang diakeul Pangraos-raosna teh sangu dina dulang diperlukan kurupuk dibebek ngangge uyah raos atuh. Ayeuna mah hese dulangna ge geus teu aya. Jadi yang kedua itu kenapa rezeki yang kedua ini dikasih tahu anak-anak rezeki yang kedua ini mah Neng, Akang, Kasep kedah dijemput ku ikhtiar. Ada saudara kita jualan baju, rezekinya dari baju. Ada saudara kita jualan apa? Jualan makanan, rezekinya dari makanan. Ada saudara kita yang jualan bensin, rezekinya dari pom bensin. Jadi yang kedua ini dijemput dengan ikhtiar. Ada rezekinya jadi dokter. Ya dokter juga kan rezekinya beda-beda. Aya dokter nu rame, aya dokter nu sepi. Ya anu rame wae mah di rumah sakit anu ngangge BPJS pasti rame eta mah. Dan ternyata pasien BPJS dari kalangan miskin itu rata-rata geringan wae. Dan masalahnya bukan hanya di obat tapi di makanan. Masalahnya apa? Rumahnya tidak higienis. 3.000 orang per hari di rumah sakit Al Ihsan di Bale Endah, termasuk orang Bandung Barat dan Cimahi,
Kenapa? Karena Bandung Barat dan Cimahi rumah sakitnya tidak menerima yang tidak punya BPJS. Yang pakai jam kesda. Itu larinya kemana? Ke Al Ihsan. Berapa jumlahnya sehari? Kata dokternya sehari teh 3.000 orang Bu. Dan ternyata eta teh bolak-balik orang miskin yang sakitnya ternyata geringan wae. Sirah teu damang, beres teu damang sirah nyeri beteung. Beteung beres rarombeheun. Aya mah kitu. Da cager-cager. Jadi yang kedua, rezeki yang kedua harus dikejar dengan ikhtiar, dijemput. Bu, beritahu anak-anak kudu mau mengembara untuk menjemput rezeki. Kenapa? Rezeki yang kedua ini belum tentu sesuai dengan KTP. KTP Bandung Barat, rezeki di Papua Baratnya kumaha deui angkat kan itu. Orang Sunda termasuk yang hese ngumbara. Jangan ya. Keun bae sangsara ge ngumpul di dieu jadi doa tah. Kajeun miskin oge asal deket jeung ibu jadi doa tah. Enggak boleh karena rezeki itu Nabi aja mengajarkan hijrah. Ya. Kemarin saya menemani orang Belanda yang masuk Islam. Dia dari Belanda celeng ke Indonesia, rezekinya berlimpah. Aya calon istrina dokter jaba geulis, keluargana bager jaba beunghar. Tuh ti Belanda ka dieu jauh-jauh. Mungkin rezeki anak ibu juga orang Prancis. Perbaikan keturunan orang teh ya. Iya nanti incu ibu teh bule, lucu. Socana cureleuk biru, rambutna pirang. Incu saha eta teh? Incu abdi, ibu di mana? Pada larang kan lumayan. Menjemput rezeki yang kedua, caranya bagaimana? Satu, perbaiki diri dalam pandangan Allah, betulkan ibadah dan akhlak. Susah dapat kerja kalau akhlaknya buruk, zina, mabok-mabokan, kerja begadang, gak ada kerja, luntang-lantung, gak bisa. Mungkin anak kita tidak punya pekerjaan tapi di sera-sera nganggurnya dia baca Quran. Malam-malam dia bangun untuk sholat malam, ngadoa nyungkeun ke Allah, pasti akhlaknya baik, ibadahnya baik, akhlaknya baik, akan lebih mudah dapat rezeki. Ada seorang manajer di sebuah pabrik di daerah Kopo. Manajer ini sebulan sekali ngurus pengajian, ngamparkeun karpet, nyetel sound system, eta manajerna Bu. Karena pemilik pabriknya non muslim, Tionghoa, ya sok we aya pengajian mah urus sorangan, boleh. Si manajer ini teh bager, kerjanya bagus. Satu hari dipanggil oleh bosnya, tuh cenah aya pabrik anyar, periksa, awasi pembangunannya. Sambil kamu jadi manajer di dia, tapi setengah hari nanti awasi pabrik. Ternyata pembangunan pabrik itu lebih cepat daripada sebelumnya. Yang harusnya 2 tahun, setahun setengah udah beres. Atau si pemborong nate untungnya tambah besar. Karena 6 bulan hari orang kerja itu sabarahaeun. 1 hari berapa puluh juta, 6 bulanan wah berapa ratus juta keuntungannya bertambah. Beres pabrik itu serah terima, kemudian si pemborong teh datang ke rumah si manajer ini teh, masihan amplop, tampi ulah. Pekerjaan udah selesai, dia tidak minta apa-apa, tidak punya komitmen apa-apa, pabriknya bagus, beres, dikasih amplop, terima jangan? Wih kompak. Kan gak minta ya Bu. Si manajer ini nanya, ieu teh naon? Ieu mah ucapan terima kasih, kumargi kita sudah bekerja sama dengan baik dan karena kerjasama kita yang baik, maka pabrik itu selesai lebih cepat. Dan karena pabrik itu selesai lebih cepat,
maka keuntungan saya bertambah berlipat-lipat. Ini mah ucapan terima kasih saja dari saya kepada Bapak yang sudah membuat kerjasama kita menjadi sangat baik. Terima tuh amplop, dibuka isinya, ternyata isinya 200 juta. Tampi ulah, suap bukan, halal haram, wis kompak. Oleh manajer itu ditampi hatur nuhun katanya. Tapi besoknya eta amplop dibawa ke kantor, dia ngadap kepada yang punya pabrik, kok mau menghadap, aya naon? Kamari eta develop pemborong teh kontraktor ke rumah, ngapain? Masihan amplop, naon eusina? Duit sabaraha? 200 juta. Duit naon cenah? Jang saya, jang maneh, nah dibawa ka dieu. Pan eta mah jang maneh, sok we bawa. Ah enggak begitu kok. Waktu saya jadi pengawas pembangunan pabrik teh saya dapat honor tambahan. Selain gaji sebagai manajer. Jadi sebetulnya saya tidak boleh menerima dari pemborong apapun bentuknya. Oh gitu, jadi kumaha? Ini saya serahkan ke engkau. Saya kembalikan ke perusahaan uang 200 juta. Lebar tuh Bu? Kata si engkau teh nyaan eta dibikin ka saya, mohon da abdi asa teu berhak cenah. Abdi kan tos digaji di dieu, digaji deui pengawas pabrik. Jadi ieu mah manggawe kumaha engkau. Dia betul-betul berpikir bahwa tidak boleh menerima di luar apa yang seharusnya. Tapi di urang teh nu kitu teh hese, termasuk ke ibu ge tadi tarima. Halal haram halal cenah. Teh bibit-bibit korupsi. Bayangkan koruptor dapat uang teu pupuguh, ngomongna teh naon? Rezeki anak soleh. Yeay, anak soleh ti mana? Dia jadi aparat disuap oleh rakyat karena izin-izin pengen lebih cepat. Bilangnya apa? Rezeki anak soleh. Ngasih ke istrinya, uang apa ini ayah? Uang rezeki anak soleh. Ibu cek si beteh, alhamdulillah rezeki istri soleha. Salakina teu puguh, istrina teu beres. Makanya Indonesia repot karena korupsinya luar biasa. Tipu cuk nepi ka akar. Dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, geningan kita teh resep kene. Buktinya tadi ibu tarima, tampi, halal haram halal. Boro-boro digoda dajal orang teh. Digoda diskon oge geus kalap. Nah, si manajer ini berikan qadarullah beberapa hari sebelumnya GM pabrik itu teh mengundurkan diri. Si pemilik pabrik mengundang pemegang saham yang lain RUPS naon menentukan GM yang baru. Kenapa? Geus aya calonna cenah. Saha calonna? Eta si manajer nu tadi. Saya angkat dia jadi GM. Kenapa dia? Ceritakan dia dapat uang dari kontraktor 200 juta, bukan main-main. Ibu-ibu Kota Baru Parahyangan kayak kabitaeun. Tapi ternyata dia serahkan lagi ke saya. Panggil, kamu mulai besok jadi GM. Nah kok pan seueur keneh manajer nu sanes, bahkan mereka S2, saya S1, bahkan punten mereka ada keluarga engkau juga. Sama-sama Tionghoa, saya mah pribumi. Kata si engkona teh, neangan nu pinter mababari, neangan nu jujur juga mana hese. Jadi Bu, didik anak teh ke situ tah. Beritahu anak rezeki yang kedua nih dijemput ku ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Perbaiki akhlak, perbaiki ibadah. Moalnya lahan. Ya. Kalau akhlaknya baik, ibadahnya baik, insya Allah. Ditambah apa? Punya keahlian. Dari mana dapat keahlian? Satu dari sekolah. Usahakan anak-anak sekolah Bu. Kalau tidak sekolah punya keahlian. Da ayeuna mah banyak di internet ya.
belajar, ya Kang ya, di YouTube. Anak saya yang bungsu sekolah di Jerman, terus nelpon, ya ternyata di apartemen gak ada mesin cuci, pada budak teh bisa nyusuh. Ayo ade sekarang bisa nyuci, bisa. Belajar dari mana? Lihat tutorial di YouTube, gitu. Ayat tutorial nyusuh di YouTube. Istri saya jadi PNS berpuluh tahun, boro-boro masak paling pakai HP, nelpon ke warung kirim, gitu. Begitu pensiun, yo Allah, iga bakar hayu, sop buntut bisa, sop ayam bisa, bikin gepuk bisa, demikian rendang. Ibu di mana pinter tara ketinggali kursus ningali tina YouTube. Termasuk anak-anak kita kalau mau punya keahlian, banyak sajian pembelajaran di internet. Gunakan internet untuk sarana belajar. Jadi kalaupun anak kita tidak bisa sekolah tinggi-tinggi, tapi dia punya keahlian. Keahlian dagang jangan dianggap sepele, Bu. Teman saya lulusan pertanian Unpad, anak nu beunghar. Lama enggak ketemu lagi teh, "Dek, digawe di mana euy?" "Ah, teu digawe, Bud, abdi mah dagang," cenah. "Dagang naon?" "Dagang jengkol," cenah. "Hah? Anak nu beunghar sakola di Unpad pertanian lulus dagang jengkol. Di mana dagang jengkolna?" "Dicaringin," cenah. "Sabaraha kilo sapoe lakunya?" "Kadang 3 ton, kadang 4 ton," cenah. Untung sakilo teh kira-kira 5.000, lamun 3 ton 15 juta sapoe. Ceuk anjeunna teh, "Bud, jengkol sakilo bau, ai 3 ton mah seungit," cenah. Jangan anggap sepele kemampuan berdagang. Ya. Kadang-kadang yang dagang lebih untung daripada yang produksi. Misalnya petani dengan tengkulak, untungan tengkulak. Abdi punya petani binaan di daerah Majalengka. Mereka nanam apa? Nanam buah. Ada gincu, ada buah harum manis, ada cengkir. Mereka nunggu 1 tahun. Saya tinggal datang ke sana. Sabaraha kilo? Ya 5 kintal. Naikkeun. Bisa untung berapa sekilo? Mal beja-beja. Rahasia dapur atau data mah. Tapi para pedagang itu untungnya lebih besar daripada petani. Petani mah beresiko. Mun teu buruk ku hama manusia dipaling. Di satu desa di Sumedang itu pusat pertanian gedong gincu. Ada aturan tidak boleh dicuri. Kalau ada yang mencuri, hukumannya apa? 1 butir gedong gincu yang dicuri dihukum 50.000 ngagentian. Jadi aman weh. Tidak pakai pagar apa kebun teh pada terbuka. Kalau sedang musim teh, di mana-mana ratus-ratus hektar. Ya. Jadi rezeki yang kedua ini dijemput dengan ikhtiar. Jangan salah istilah, dijemput bukan dicari. Da teu leungit. Ya. Dijemput, kenapa dijemput? Karena sudah ada. Putra putri ibu dari Jakarta naik kereta turun di Padalarang, kurang teh dijemput kan, bukan dicari, dages aya. Ya. Ponakan saya di Garut 2 tahun susah dapat pekerjaan, akhirnya kemana? Cereng ke Korea. Jadi apa? Jadi karyawan pabrik. Berapa gaji karyawan pabrik di Korea? 30 juta sebulan. Ada juga anak dari Garut, susah pekerjaan di Garut, celeng ke Saudi. Jadi apa? Jadi mutawif. Berapa gaji mutawif? 250 real sadinten. Sabaraha 250 real teh 1.250.000 sehari. 1 bulan ada 3 grup yang ditangani, berarti 21 hari kali 1 juta, lebih dari 25 juta per bulan. Makan ikut makan di hotel, jalan-jalan ikut jalan-jalan, ibadah ikut ibadah.
Jadi mutawif, dapat pahala umroh, dapat pahala melayani tamu Allah, dapat uang satu orangnya, satu harinya 1 juta lebih. Kan 1 juta, kali 21 hari 21 juta. Belum lagi tips dari jamaah. Kalau mutawif dapat tip, kalau pembimbing enggak. Pembimbing memang enggak dapat tip, enggak dapat sedikit. Jadi yang pertama, dalam rangka memohon cinta dari Allah, sadarilah Allah itu sudah sangat mencintai kita. Termasuk yang harus diyakini, karena sekarang ekonomi sedang susah, yakini bahwa rezeki teh aya. Apalagi kita mah tinggal di Indonesia yang tanah airnya sangat subur. Di Arab rek pepelakan hese bu, munte batu pasir. Di urang makan bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala, ya, tanahnya subur, ya, tinggal ditancapkeun jararadi. Memang saenyana kitu. Di negara Eropa, negara Amerika, negara yang 4 musim, kalau nanam kayu itu 20 tahun. Kenapa? Karena ada musim gugur, ada musim semi, ada musim salju. Di kita mah cuma panas jeung hujan. Tidak ada rontok, enggak ada. Jadi tanah air kita oleh Allah diberkahi dengan potensi yang hebat. Tinggal rakyat nawe barisa mikir atau henteu. Amun teu mikir ya selamat menderita. Ikan kita banyak di laut. Ya. Bahkan nanam ikan di halaman, di selokan jadi. Wah, pabalatak di YouTube bagaimana ikan lele, ikan nila dengan ini sedikit. Kenapa ada orang yang jadi, ada yang enggak? Karena yang jadi mah aya kahayang jeung mikir, anu teu kabagian mah eueuh kahayang teu daek mikir. Berapa modalnya? Kadang dari modal yang sedikit. Teman saya Chinese punya showroom mobil. Baheula modalna sabaraha? Modalna 100.000. Mah carana? Ku bapak saya diberi 100.000. Ningali isuk-isuk teh iklan motor di koran PR. Cirian datangan. Sabaraha ieu? 2 juta. Ieu DP 100.000. Udah gitu dia keliling nawar-nawarkeun. Ada yang mau 2.300.000 jual. Untungnya berapa? 200.000. Tapi sehari itu teh. Terus sampai lama-lama jadi besar. Jadi menjemput rezeki itu memang soal keinginan, soal kemauan. Harus kuat kemauan dengan keyakinan. Keun bae budak ka Palembang. Kan dulu mah orang Sunda masuk itu cingka ditu ka Sabrang ka Palembang cenah. Sigeuna teh di situ tempat penuh dengan naon yang jelek-jelek, padahal enggak. Di Indonesia kampus kecil-kecil, di Lampung ada ITERA, Institut Teknologi Sumatera, berapa ratus hektar kampus nanti. Bagus. Ada anak dari Bandung pengen jadi dokter tapi nggak punya uang, di Bandung teu lulus wae, celeng ke Sumatera. Ke Lok Semawe, Maliku Saleh, masuk diterima. Biaya sekolahnya murah. Cuma 3 juta 1 semester. Jadi dokter, jadi. Jadi soal keinginan, soal kemauan. Dorong anak-anak kita yang sudah beres kuliah, yang sudah mejehna mencari nafkah, dorong nyari nafkah, sok. Dukung. Dorong, bukan dicarekan. Mana teh sakola geus lulus, ka mana wae, digawe henteu, hayo we meakeun dahar, ulin, sare. Naon gawe. Dikitu-kitu Bu, anak kita bukan jadi semangat. Ya. Dan memang kadang-kadang bukan karena dia tidak mau usaha. Keur kieu keur hese. Cuma masalahnya bagaimana? Mungkin di sini hese, di tempat lain ada. Buka wawasannya. Ya. Orang tua harus berani melepas anak. Tanah air seorang muslim itu di mana azan berkumandang. Kan weh. Di Turki banyak orang Indonesia, jaradi jelema di ditu oge. Di Saudi jaradi jelema, di Jepang jaradi jelema, di Inggris jaradi jelema.
Bahkan ada teman saya, wanita solehah, namanya Indri. Suaminya dapat tugas belajar ke Jepang untuk S2 2 tahun. Padahal Indri baru diangkat jadi PNS. Kata orang-orang teh, neng tong teuing kudu milu ke suami, lebar geus jadi PNS teh hese. Zaman aya nama hese jadi PNS teh. Udah biarin aja suami 2 tahun nanti pulang kalau kamu kangen nyusul. Kata Indri teh, enggak mau cenah. 2 tahun pisah dari suami, aku enggak bisa berbakti ke suami. Tapi eta kan PNS lebar. Ya tapi dah gimana keberkahan melayani suami teh lebih dari gaji PNS. Kalau kamu mengundurkan diri kumaha? Biar aku mah mengundurkan diri aja cenah Bu. Ikut ke Jepang. Qadarullah suamina teh beres S2 teh dapat beasiswa lagi untuk S3. Jadi diteruskan. Indri karena nganter suami di sana juga dia ngambil S2 cari beasiswa dapat. Dia bari cari beasiswa S3 dapat. Ayeuna teh duana tos jadi doktor di Jepang. Punya masjid di Ketakyushu namanya. Punya masjid, punya pengajian, bahkan punya apa? Punya pemakaman muslim. Ayeuna ke suamina teh, "Pih, kapan kita pulang ke Indonesia?" Cek suamina teh, "Pulang. Di Indonesia orang bisa naon cenah. Di Jepang mah jadi kiai, tiap hari ada orang masuk Islam. Tiap hari ada yang nanya-nanya soal Islam. Sambil ngajar di perguruan tinggi jadi dokter, jadi dosen dua-duanya di Jepang. Kenapa? Karena berani melangkah. Menjemput rejeki. Dan rejeki itu harus dicari yang halal ya Bu. Mending mana Bu? Halal banyak atau haram sedikit? Yeah. Jangan mau rezeki sedikit haram ya. Mendingan rezeki banyak halal. Jadi yang pertama cinta dari Allah dan cinta pada Allah. Harus nyambung. Kita memohon cinta dari Allah, kita juga harus menunjukkan kecintaan kepada Allah. Bagaimana caranya menunjukkan kecintaan kepada Allah? Ikuti jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni kata Nabi. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang kedua, doa itu yang kedua berbunyi, aku memohon cinta dari orang-orang yang mencintai Allah. Siapa orang-orang yang mencintai Allah teh? Satu, para nabi ya. Yang kedua, orang-orang yang soleh. Kata Imam Syafi'i, aku mencintai orang-orang soleh. Meskipun aku bukan termasuk mereka, semoga aku mendapatkan syafaat karena mencintai mereka. Orang-orang yang mencintai Allah pasti akan dicintai oleh Allah. Ya. Cinta dari orang-orang yang mencintai Allah. Orang-orang yang mencintai Allah adalah orang-orang yang menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Ada sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini satu ketika mendengar sabda Rasulullah SAW. Sabda Nabi, tidak ada satu musibah atau penyakit yang menimpa seorang mukmin melainkan Allah menghapus dosa-dosanya. Jadi kalau ada yang sakit, dosa-dosa sedang diampuni. Karena ada dalam hadis lain disebutkan, ada dosa yang tidak bisa diampuni kecuali dengan sakit yang kita rasakan. Ubay bin Ka'ab mendengar Nabi bersabda seperti itu, dia kemudian berkata begini, "Ya Allah, aku memohon kepadamu agar tubuh Ubay bin Ka'ab selalu ditimpa sakit panas. Sampai bertemu denganmu, namun jangan sampai sakit itu menghalangiku dari sholat, puasa, haji, umroh, dan jihad di jalanmu." Itu kalau sudah cinta pada Allah mah begitu tuh Bu. Ya. Ada seorang sahabat bernama Rabi'ah bin Ka'ab. Seorang pemuda sederhana yang tugasnya membawakan air wudhu untuk Rasulullah SAW. Satu hari Rasulullah SAW menawarkan kepadanya, "Wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu kepadaku, pasti akan aku penuhi." Apa yang dikatakan oleh Rabi'ah? Dia menjawab, "Ya Rasulullah, aku memohon agar engkau berdoa kepada Allah agar aku dapat menemanimu di surga."
Jadi kalau orang-orang yang sudah sangat mencintai Allah dan dia menjadi orang yang mencintai kita, betapa bahagianya. Suami ibu mencintai Allah enggak? Bu, suami ibu mencintai Allah enggak? Alhamdulillah. Ya. Anak-anak ibu mencintai Allah enggak? Ya. Satu hari saya ke Raudoh janjian dengan jamaah. Jam 1 ya Pak ngumpul, bapak-bapak jam 1 pagi kumpul. Iya. Begitu jam 1 pagi kumpul yang datang cuma 1 orang padahal bapak-bapaknya 15. Zaman belum pakai tasreh ke Raudoh bebas. Yang datang teh seorang pemuda namanya Faisal. Kata Faisal teh Pak Ustadz yang lain kemana? Duh kameran barobo. Kalau cuma saya sendiri jadi ke Raudoh jadi. Akang gak ada juga sama Angger ke Raudoh. Atau kita tunggu sebentar lah sampai jam 1:30 boleh. 1:30 berangkat. Saya bilang di jalan Tesal. Nanti kalau ke Raudoh mah meskipun jam 2 Angger ngantri. Ngantrinya kadang setengah jam, kadang 1 jam. Gak apa-apa? Gak apa-apa katanya. Masuk ke Masjid Nabawi. Oh ada yang lagi antri tapi sekatnya cuma 1. Gak sampai setengah jam sekat itu sudah dibuka dan kami kemudian masuk bareng-bareng. Saya maju ke paling depan dekat mihrab Nabi. Faisal di sebelah saya agak ke belakang. Setengah jam petugas sudah mendekati saya. Haji, mohon dap deui 2 deui. Yalah. Terus dicolek itu mah izin kedah keluar. Aya abdi ningali jamaah di Penggar Faisal salat keneh. Aya abdi kumaha can dititah keluar mah salat we deui cik abdi teh. Abdi ngantosan di payun. Sajam Bu, tos sajam masih keneh diantep. Di Instagram saya posting fotonya Faisal dengan seorang laki-laki dari negara Arab. Tapi eta laki-laki eta mah di belakang kehalangan tiang. Ai Faisalna pas jajalaneun katingali ku petugas. Nah di hijab gitu petugas teu kacirieun. Sudah 1 jam lebih Faisal nanya ke saya, Ustaz saya gimana? Udah geus sajam karunya batu nungguan. Saya mulai aneh ieu budak teh saha. Kok bisa diantep, teu disentuh ku petugas. Teu ditaros, teu diusir. Udah anteng we salat. Begitu keluar dari Raudoh, ziarah makam Rasulullah, keluar masjid saya tanya, Faisal, kamu teh tinggal di mana? Di Balai Endah Pak. Udah kerja? Udah umroh dengan istri dan anak-anaknya. 1 perempuan waktu itu masih belum umur setahun sudah diajak. Ayo dulu kuliah di mana? Di ITB Pak. S1, S2 cenah. Sekolah S2 digawe di Balai Endah asal lebar juga gitu. Punten orang Balai Endahnya. Kunaon milih bekerja di situ Sal? Bukannya ke luar negeri kamu S2 ITB Informatika. Ya saya juga waktu lulus teh keterima di Dubai, keterima di Jepang Pak. Tapi nah tuh kalau kami milih di Balai Endah. Asal lebar cuk abdi teh jero hate. Nya asal lebar nama jero hate bisa tersinggung orang Balai Endah kan Bu. Cek Faisal teh, saya sebetulnya keterima di Dubai, keterima di Jepang. Terus kenapa pilih yang ini? Karena ibu saya bilang begini, Sal, digawe teh tong jauh teuing da mama geus kolot. Kakak-kakak kamu kerjanya udah jauh, sok atuh kamu mencari yang dekat. Mohon Bu, cenah. Jadi kantornya beh mana ayo ngalongok. Ai kantorna mah di Singapura Pak. Karena saya ahli IT kerjanya bisa jarak jauh. Gaji Singapura balanja di Balai Endah. Aman eta mah Bu. Worth it cenah ceuk barudak ayeuna mah. Ya. Jadi anak ini sangat sayang pada Allah, bentuknya bakti kepada ibu. Dan kemudian rezekinya luar biasa. Istrinya cantik Sal, mohon Pak Ustadz, teman abdi tengah bohong dan ningalinya, men Kang Entang mah tadi ngabohong.
Istrinya teh anaknya ustad, Bu. Ada seorang ustad ngelihat Faisal, "Sal, mau nikah dengan anak saya?" Kata Faisal teh, "Mangga Pak Ustad, anak ustad mah pastilah solehah ya insya Allah." Gimana syaratnya? Syaratnya cuma satu, ibu saya setuju. Jadi gimana? Suruh putra ustad ketemu dengan ibu saya. Kalau kata ibu oke, saya oke. Tah Bu, kalau ibu sudah bisa ngedidik anak laki-laki seperti itu, ibu betul-betul berhasil. Saya tidak jarang ketemu dengan orang tua yang rudet, Pak Ustad rudet. Kunaon di budak teh teu nurut. Mawa calon istri teh kawas kitu, ya Allah. Ai indung ke pengajian, ai piminantuan blok blak. Bujal kemana-mana, Allah. Make baju dajal. Naon dajal teh? Tembong dada jeung bujal. Nah, orang-orang yang mencintai Allah mah juga Faisal. Karena cintanya pada Allah, nyaah ke orang tua. Rezekinya dimudahkan. Kerjanya mah di rumah we ngoprek. 6 bulan sekali ke kantor ke Singapura teh beri ulin. Gajinya standar di sana ribuan dolar. Tapi dia bisa membahagiakan ibu. Jadi betapa bahagianya kita kalau di rumah kita juga isinya orang-orang seperti itu. Tugas tanggung jawab seorang istri, seorang ibu, seorang suami, seorang ayah mendidik agar keluarganya menjadi keluarga ahli surga. Mungkin anak kita punya kekurangan ya Bu. Ya enggak apa-apa, dah kita juga bukan manusia yang sempurna. Terima anak-anak apa adanya, bilang sama anak-anak, "Dear, I love you just the way you are." Gitu. Ngartos tuh. Emang kudu diterjemahkan wae. Aku mencintaimu apa adanya. Bahkan lebih dari yang kau tahu. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Apal eta mah? Apal eta mah Dani Dewa. Aku memohon cinta dari orang-orang yang mencintaimu. 3. Memohon cinta kepada amal yang mendekatkanku kepada cintamu. Jadi kita harus jadi ahli amal. Ahli zakat, ahli infak, ahli sedekah, nulung kanu susah, ngabantu kanu butuh. Mungkin kita tidak bisa memberi uang, tapi memberi semangat. Kalau ada orang datang ke rumah kita dalam keadaan galau, dalam keadaan bingung, jangan langsung diberi nasihat Bu, beri nasi dulu, bisa lapar. Orang jauh, datang jauh-jauh di Cililin, Bandung Barat, datang ke rumah kita, katingali capek, kunaon ieu teh lagi banyak masalah, keun kalem masalah mah pasti aya jalan keluar. Allah yang berjanji terus setengah jam di ceramahan. Engap. Katingali capek mah suguhan, saya bodas wae mah. Mun aya makanan, kasih dulu makanan, beres minum, beres makan baru diajak ngobrol. Dia bukan hanya perlu nasihat, dia juga perlu nasi. Kalau pulang bekelan kita nggak punya uang, ada beras 5 kilo bagi 2. Ya candak mau aya 2,5 kilo, sok naon deui, hoyong naon deui, nu aya di dieu hoyong naon. Reret karena geulang, ya mah teu kenging. Cinta pada amal yang mendekatkan kepada cinta Allah. Kenapa kita perlu amal soleh? Perlu, kenapa? Amal soleh itu yang akan menyelamatkan kita. Ibu sering berdoa enggak? Bu, sering berdoa enggak? Pengen doanya dikabul? Banyakin amal soleh. Kenapa? Karena salah satu kita bisa berwasilah itu melalui amal. Ibu bisa berdoa dengan sebelum meminta kepada Allah teh menyebutkan amal soleh dulu. Ya Allah, sudah kutolong seorang anak yatim yang tidak punya biaya untuk beli buku, saya belikan buku. Ya Allah, saya tolong seorang miskin yang tidak punya beras, saya belikan 2 kilogram beras. Ya Allah, saya tolong tetangga saya
yang tidak punya apa-apa hanya dengan 2 bungkus mie instan dan sebutir telur. Rob, sekarang aku memohon pertolonganmu, tolonglah aku. Boleh itu teh Bu. Amal soleh nama ikhlas. Teu dibeja-beja kabatur, teu diposting. Alhamdulillah tos nulungan tetangga. Posting tadi na. Di update status WA, alhamdulillah sudah menolong anak yatim. Enggak boleh. Jangan bilang-bilang. Tapi kepada Allah mah boleh. Rob, saya bahagiakan hambamu yang tadi datang. Terisak-isak dalam kesedihan. Saya bantu. Saya bahagiakan hatinya. Saya carikan jalan keluar persoalannya. Sekarang aku memohon pertolonganmu ya Allah, tolonglah aku. Boleh Bu. Sohi. Makanya harus banyak amal soleh yang ikhlas. Ya. Kalau nolong orang lain, nolong aja. Nggak usah panggil anak yatim. Ka dia ya, ku ibu di Pasian Artos ngan kade kudu ngadoakeun. Kudu dipolototan budak teh. Awas mun teu ngadoakeun, doakeun ibu. Ibu teh keur loba masalah. Ibu teh keur loba hutang, doakeun. Cek budak teh sering si ibu teh loba masalah. Masihan we kenyungkeunna ka Allah. Memberi dengan ikhlas berapapun, kan kadang-kadang Bu bukan soal nilai berapanya, tapi pada waktu yang tepat. Ada orang perlu uang 50.000, kita punya 100.000, 50.000 teh dikasih teh disuhun di atas kepala, hatur nuhun. Jadi banyakin amal soleh, cinta pada amal. Kenapa? Amal itu jadi wasilah dikabulkannya doa. Dan amal-amal soleh itu adalah jalan kebahagiaan. Siapa yang bisa bahagia di dunia? Yang senang berbagi, yang senang memberi, inginnya teh memberi. Kenapa kalau orang senang memberi jadi bahagia? Terhindar dari penyakit kikir. Kalau sudah kikir, hatinya teh kotor. Teu kaup ningali aya tamu mawa amplop, mawa map, siga nama rek menta sumbangan, bejakeun eueuh. Padahal cantang tuh, buah bade ngirim. Cuma mampir heula ka toko fotokopi meser map. Disangkana panitia masjid. Ya, da koret mah hese. Jadi ibu bapak sekalian yang berbahagia, kalau sudah punya 3 cinta ini, kita bahagia. Cinta dari Allah, cinta dari orang-orang yang mencintai Allah, cinta pada amal yang mendekatkan kita kepada kecintaan Allah. Istirahat dulu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Berdiri Bu, dalam hitungan 3 berdiri. Simpan HP-nya, simpan bukunya, dompet, loket, tas, simpan. Hitungan 3 berdiri. 1, 2, 3. Sudah berdiri, hadap kanan, gerak. Hadap kanan. Ya. Pegang pundak teman yang di depan. Ya. Pencetan sambil bersolawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah
alaika. Balik kanan. Balas. Pijat pundaknya, tangannya kiri kanan, ya Allah. Karunya ieu tos ti enjing tadi calik, we ngadekul jabat cangkel. Komono asam uratna tinggi mangga secara rangkel, ya Allah. Terus hayang dibatekan we, kaki teh hayang diusapan. Amin. Apalagi yang lututnya sudah rada celekot, ya Allah. Sing damang, ya Allah, sehatkan saudara kami ini, ya Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Yang dipijit boleh request mana yang cangkelnya pangmencetan. Usapan, pencetan paling dia teteh. Belum selesai. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Sholawatullah alaika. Ikuti kata-kata saya, ya Allah. Ya Allah. Bahagiakanlah saudara kami ini. Lunaskan hutang-hutangnya. Mudahkan rezekinya. Sehatkan badannya. Bahagiakan rumah tangganya. Demikian juga kami, ya Allah. Amin. Amin, ya Allah. Ucapkan terima kasih pada temannya, bersalaman, hatur nuhun, alhamdulillah. Terima kasih ya bunda-bunda. Masya Allah. Sudah pijit-pijitan. Terima kasih, sehat Silakan selalu. duduk kembali. Semoga sehat semuanya. Barangkali berikutnya tanya jawab ya Bu. Ya. Mangga. Ada yang bertanya. Kalau mau ya? ada yang bertanya boleh. Ada yang mau bertanya enggak?